Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Berikut adalah kuliah dari Asynchronous kita yang kedua. Kemarin kita telah membahas tentang aplikasi dan keamanan apa aja dari e-commerce. Jadi bisa kita review sedikit. Jadi aplikasi e-commerce ada CMS, Content Management System, Enterprise Search Planning, Customer Relationship Management, Enterprise Application Integration, dan Supply Chain Management. Gitu. Terus Dan pertama ada content management system, banyak fungsinya juga dari efisiensi, terus juga gampang pemisahan konten mudah. Di antaranya aplikasinya ada WordPress, Drupal, Joomla, Radiant, CMS, dan Alfresco. Tapi yang lebih kita familiar adalah WordPress gitu. Lalu juga ada berikut adalah konten-konten ataupun gambaran tampilan dari content management system gitu. Dia ada WordPress, dia juga ada Joomla, dari aja Drupal. Lalu ada ERP, salah satu untuk pengkoneksian terhadap beberapa yang mengintegrasikan nih. Jadi ERP itu integrasinya itu ada payment, inventory, marketing, dan shipping. Terus juga berikut adalah dari Enterprise Resource Planning gitu. Lalu juga CRM, bagaimana kita maintenance ataupun membuat data customer gitu kan yang telah membeli ataupun yang telah menjadi member gitu kan. Dan bisa sebagai pengaturan dan manajemen terhadap produk dan layanan dia agar meningkatkan kepuasan para konsumen. Jadi si data-data konsumen itu kita punya, jadi apa yang karakteristik apa yang diinginkan konsumen gitu kita juga tahu gitu. Terus si konsumen ini membeli setiap produk kita berapa kali kayak gitu. Jadi data itu udah ada terkumpul gitu. Nanti kalaupun misalkan sering membeli produk kita, biasanya kita harus memberikan reward nih ke si konsumen ini. Nah, kita menggunakan customer relationship management gitu. Jadi kita buat input data gitu kan. Gitu. Lalu juga ada misalkan nih data pelanggan, terus juga memperbaiki komunikasi antar tim, membuat laporan penjualan lebih mudah, mampu memprediksi performa penjualan dan meningkatkan loyalitas pelanggan, itu yang terpenting. Lalu juga ada supply chain management. Jadi kayak proses produk diciptakan yang akan disampaikan kepada konsumen dari sudut struktural gitu. Jadi jaringan yang rumit dari hubungan yang mempertahankan organisasi dengan rekan bisnisnya, terus juga untuk mendapatkan sumber produksi dalam menyampaikan kepada konsumen. Lalu juga, nah ini adalah elemen-elemen dari SCM, juga ada metode retail nih, ada konsumen, ada direct purchase, private label, cross dock, dan dropship. Nah ini yang paling sering kita dengar sekarang, dropship gitu. Terus juga celah keamanan pada e-commerce, mulai dari kode OTP, payment gitu kan, terus pay letter, terus juga menggunakan PIN, terus juga kalau banking, m-banking biasanya kartu seri dari kartu kredit gitu kan, entah itu nomor seri dari debit gitu, yang berlogo Visa gitu. Juga ada 7 layer dari of the OC model gitu kan. Jadi standar komunikasi yang diterapkan di dalam jaringan komputer gitu. Setelah itu kita ada beberapa macam keamanan dari e-commerce. Tadi mulai dari kerja SSL, secure circulator gitu kan. Terus juga setelah SSL ada firewall, lalu juga ada namanya cloud computing gitu. Nah, setelah itu kita beres, baru ada jenis-jenis layanan cloud computing, mulai dari IaaS, platform as a service, terus juga software as a service, dan lainnya. Gitu. Ini juga cara kerjanya, kemarin kita telah bahas. Terus juga perbedaan antara cloud computing dan hosting seperti apa. Dan juga sekarang kita akan bahas tentang nih, kita akan bahas tentang mobile commerce. Jadi emang sih era zaman sekarang ini ya bukan kita belanja lagi lewat desktop itu harus buka komputer gitu, tapi word in your hand gitu kalau kata slogan Telkom. Jadi apapun yang kita beli, apapun yang kita butuhkan, terus juga apapun yang kita habit untuk membelinya, terus apapun segala kebutuhan kita itu pasti selalu ada di genggaman dari mobile gadget gitu. Dari konsep m-commerce background harusnya sih kita lebih sekarang tuh era
lebih bagaimana memfleksibilitaskan pembelanjaan atau e-commerce kita menjadi lebih fleksibel gitu. Rata-rata sekarang tuh orang tuh tidak bisa lepas dari gadget ataupun dari handphone mobile-nya gitu. Jadi perkembangan dari e-commerce ini mulai dari perkembangan teknologi komputer, terus juga evolusi jaringan komputer, terus juga dukungan berbagai vendor yang menyediakan layanan, terus juga kemudahan yang diberikan oleh teknologi. Lalu juga sedikit konsep juga ada Mobile Computer Lab, jadi proses penjualan dan penawaran barang dan jasa dapat dilakukan sebagai mobile. Lalu juga menurut Christine Morris juga perkembangan e-commerce ini memberikan kemudahan melalui perangkat yang dimiliki jaringan wireless. Jadi bukan hanya kita menggunakan komputer ataupun desktop, tapi kita harus punya mobile phone gitu, smartphone tadi. Terus menurut Corey Jensen bahwa si mobile commerce ini konsepnya itu transaksi elektronik berbasis jaringan wireless dan mengkhususkan perangkat mobile commerce gitu. Terus juga konsepnya itu lebih ke alurnya, mulai dari secure payment, transport access, terus juga building access, dan juga digital right management gitu. Lalu juga secure adalah keamanan, jadi bagaimana mobile ini akan memberikan transaksi keuangan, mulai dari mobile banking sekarang kan, ataupun kalian masih cara lama menggunakan SMS banking gitu. Terus juga memberikan kita peer-to-peer communication, jadi komunikasi antara dua arah dalam arti bagaimana si vendor ini bisa sampai ke kita. Jadi contohnya nih, kita akan memesan barang di Shopee gitu kan. Shopee, nah si Shopee ini baru akan memberikan komunikasi ataupun memberikan drip atau troli apa atau troli gitu. Tapi apa yang akan berbelanja yang dibutuhkan oleh konsumen, terus nyampe lagi konsumen gitu. Jadi ini ada 3 pihak, contohnya adalah kita, dan ini si Shopee, dan ini adalah si tenan-tenan yang berjualan di Shopee gitu contohnya. Terus juga ada memberikan akses info yang lebih bergerak dan cepat, karena itu konsep dari mobile commerce. Nah, ini lebih ke class of mobile commerce application, masih sama, ada B2C, B2B gitu kan, mulai banking, payment for mobile user, terus juga mobile advertising B2C, business to customer, mobile inventory management, memberikan kita lokasi tracking pelayanan bagus gitu kan, mulai dari jasa ataupun barang apa yang dibutuhkan untuk para distributor gitu yang akan dijual lagi di mobile inventory management. Lalu juga proactive service management, terus juga product locating dan shopping, dan juga ada wireless re-engineering mulai dari B2C, B2B, B2C, dan B2C lagi. Terus juga ada mobile office. Jadi pekerjaan kita lebih mobile dalam arti kita tidak usah membuka laptop ataupun komputer, tapi kita menggunakan handphone, smartphone aja, itu bisa banget gitu kan dimanapun gitu. Terus juga ada bagaimana kita bisa belajar dari atau edukasi. Jadi contohnya ini lagi WFH nih, ataupun kalian yang udah punya anak, ataupun sebagai orang tua, gurunya itu akan membuat cukup misalkan mobile education learning. Terus juga setiap guru yang lalu juga atau gurunya bisa aja seorang tuanya lebih memilih ruang guru sebagai media learningnya gitu. Terus juga terakhir ada mobile music gitu kan, ada musik on demand jadi B2C. Jadi bagaimana mendownload lagu. Jadi kalau misalkan dulu zamanan iTunes itu mendownload itu per lagu ya sekitar 7.000, tapi setelah ada Apple Music itu cukup berlangganan per bulan gitu. Per bulannya itu berapa? Sekitar 30.000, entah itu 50.000, bahkan Spotify gitu kan. Spotify ada yang kalau misalkan reguler itu 55.000 ya kalau nggak salah. Bisa juga membelinya di Indomaret paketnya. Tapi kalaupun kita punya sharing family gitu kan, itu cuman istilahnya udunan gitu. Udunan itu cuman ya 22.000 gitu. Lalu juga ada manfaat mobile commerce gitu kan. Jadi untuk mobilitas, untuk para pemakai mobile ponsel gitu kan, mobile device lainnya, terus juga jangkauannya luas, terus juga orangnya dapat dihubungi ataupun dituju pada setiap waktu. Terus juga ada ubiquitas, jadi informasi lebih cepat diakses secara real time, ada kenyamanan, alat yang dapat menyimpan data, dan alat memiliki koneksi internet gitu. Terus juga dari kenyamanan itu sendiri, alat yang dapat menyimpan data, terus alat yang memiliki akses internet, transaksi apapun gitu kan, terus juga internet instant connectivity, mulai dari koneksi cepat mudah di internet, terus juga personalisasi, mulai dari
persiapan informasi untuk data konsumen contohnya, terus juga lokasi produk dan service, mengetahui di mana sih lokasi pemakaian saat kita udah misalkan kita mau mengirimkan barang ke si konsumen gitu kan. Udah di mana nih si kurirnya kayak gitu. Terus juga ada mobile commerce terbagi menjadi 3 bagian nih. Jadi ada mobile shopping, ya banyak ya mobile shopping mulai dari si marketplace, si orange, si hijau gitu kan dari Shopee ataupun dari Tokopedia gitu kan. Terus ada mobile shopping gini dimungkinkan melalui situs web yang dioptimalkan untuk mobile phone gitu. Jadi kita nggak usah. Jadi kalau misalkan kalian buat di Google Site gitu kan, kalau misalkan kalian imagine itu pasti ada namanya sebentar. Ada Google Site, Google Site, terus juga di sini kita Google Site, lalu misalkan contohnya, nah kita buat nih contohnya. Kita lihat, kita misalkan contoh tampilannya itu dia ada 3 tampilan nih. Nah, ini misalkan udah kita buat ya, kita ingin dilihat ini berbentuk web, nah ini berbentuk mobile phone. Nah, gitu. Terus juga ada mobile shopping nih, saya berbelanja. Lalu juga ada mobile banking, merupakan layanan memungkinkan kita mentransfer uang ataupun pembayaran BPJS, pajak, dan lainnya. Bahkan bukan hanya mobile banking, sekarang di Tokopedia, Kredivo, dari Shopee, Marketplace aja itu udah sama banget, udah mobile banking. Tapi tetap ya, kita juga harus nge-top up kan, top up data keuangan, data uang ataupun top up uangnya itu dari bank, tetap aja dari rekening kita gitu, ataupun mungkin dari pay letter dulu gitu. Terus juga ada mobile payment, alat pembayaran non tunai dengan menggunakan perangkat ponsel pintar nih. Kalau kan tinggal ngeklik aja NFC ataupun kita scan barcode nih, lebih ke QR code lebih gampang. Tapi kalau misalkan jarang sih sebenarnya, kalau dulu emang ada di Telkomsel namanya T-Cash, dia menggunakan ya kita harus nempel dulu ke handphonenya, lalu juga ke si handphonenya itu, belum lagi kalau misalkan kita lagi kenyap, lagi sakuin handphone, belum lagi kecopot ya. Tapi sekarang teknologi handphone, jadi sudah si handphonenya itu udah terintegrasi dengan NFC gitu, terus bahkan kode OTP. Tapi yang lebih sering kita lihat mah lebih ke QR code gitu. Jadi tinggal scan aja, kita masuk ke entah itu GoPay atau Shopee Pay, entah itu OVO gitu kan. Biasanya kalau kita berbelanja itu apakah dia mengisi nomor telepon ataupun kita cukup nge-scan barcode gitu. Nah, terus juga nilai penting dalam m-commerce ini fleksibilitas, kemudahan terkoneksi, hemat waktu dengan proses yang lebih cepat, lalu juga peningkatan produktivitas dan juga transparansi lebih baik antara penjual dan pembeli gitu. Terus juga alur dari transaksi mobile commerce gitu kan. Mulai dari vendor telekomunikasi, kita menggunakan telekomunikasi apa, vendor apa gitu kan. Terus juga transaksi online, kita menggunakan bank apa, lalu juga kita ke internet koneksi, terus juga ke product service information, apa yang kita akan belikan produknya, kita akan beli produk apa, di mana, lalu juga ada pertukaran data di sini, jadi entah itu pertukaran data mulai dari kalian sebelum membayar, sebelum membeli, mulai dari mengisi alamat ataupun alamatnya sudah ada, tinggal buka aja gitu kan di Shopee udah tahu nih di datanya tuh, baru ke internet service provider gitu, balik lagi. Lalu juga mobile transaction dari si mobile commerce ini mulai dari publikasi produk, katalog, terus juga pengembangan, terus juga schedule dan manual, terus juga nih barcode-nya, matrix code dan OTP, lalu juga ke informasi yang didapat dari kita untuk membeli apa, mulai dari smartphone-nya seperti apa, itu kan dari kita menggunakan handphone seperti apa, terus juga lebih ke OS-nya sih, lebih ke entah itu Android ataupun iOS gitu kan, entah itu mau tablet, kalau menggunakan tablet kayaknya nggak mungkinnya gede banget gitu kan untuk tablet. Terus juga smartwatch. Nah, smartwatch juga baru cuman dari Samsung dan juga mungkin Apple Watch ya. Nah, kayak gitu.
Terus juga sistem kerja m-commerce ini penggunanya mengakses aplikasi dan layanan m-commerce dari perangkat mobile mereka dengan koneksi internet, lalu juga pengguna mengakses toko online yang diinginkan untuk mencari produk yang diinginkan. Lalu juga semua proses yang berbasiskan koneksi internet secara online dan mobile gitu. Lalu juga sistem kerjanya juga hampir sama kayak e-commerce. Kita ada mobile wallet, gitu kan. Mobile wallet ini entah itu kita mau ngisinya seperti apa nih. Mulai dari GoPay, entah itu kalau misalnya link aja juga jarang ya link aja, tapi untuk transaksi Gojek juga bisa loh, tapi khusus untuk ride aja ya kalau si link aja gitu. Terus juga consumer bank itu kan apa yang dipakai keuangan itu bank apa itu si konsumen di sebelum top up-nya. Lalu juga internet, di sini ada payment process gitu. Terus juga alur prosedur security dari mobile commerce environment itu kan mulai dari setup konfigurasi, mulai dari proses termasuk instalisasi aplikasi atau yang sudah diinstal gitu kan, terus juga inisiasi pembayaran, baik informasi pembayaran yang dikirim melalui jaringan seluler ataupun protokol wireless, lalu juga ada autentikasi mulai dari tahap yang paling penting pada transaksi gitu kan, sampai memenuhi persyaratan finansial tertentu, berhak melakukan transaksi apapun gitu, udah otorisasi gitu kalau misalkan bahasa ininya. Lalu juga ada penyelesaian pembayaran gitu dilakukan ketika pengguna telah berhasil, terus transaksi itu sendiri apa yang dia dapatkan atau apa yang dia beli. Nah, jadi kalau misalkan lebih mendunia ya vendor dunia yang menyediakan layanan mobile commerce, ada Google Pay, terus juga ada yang punya Google Wallet ya, terus juga ada HSBC Mobile Commerce, terus juga PayPal, terus juga Amazon dan Visa. Ini yang lebih dunia. Tapi kalau di Indonesia, mungkin kalau wallet ini banyak banget, mulai dari Shopee, terus juga ada OVO, ada GoPay, bahkan Dana gitu kan, dan banyak lagi. Lalu juga ada kalau di mobile banking, kalau persekutuan atau penggabungan dari beberapa internet, bisa dibilang internet banking ataupun mulai dari Tapcash untuk BNI, terus eCash, e-money gitu kan, lalu juga BRI Tapcash atau apa gitu dari bank, dari pergabungan dari beberapa bank BUMN, nah jadilah link aja gitu. Cuman link aja juga mungkin nggak terlalu terkenal gitu, bukan nggak terkenal, orang lebih aware ke yang OVO dan teman-temannya kayak gitu. Ya, sekian mungkin dari penjelasan dari konseptualisasi dari mobile commerce. Emang sih dari mobile commerce ini kita bisa tahu, karena sekarang itu kalau kita ngebuka, nggak mungkin kita ngebuka laptop dulu kalau berbelanja, tapi kita lebih zaman barang yang di genggaman kita, gitu, handphone kah, gitu kan, bisa dilihat apapun yang dibutuhkan, gitu kan. Jadi udah ada di handphone, mulai dari kayak pembelanjaan, peminjaman uang gitu kan, pay letter, bahkan sampai pencari kerja gitu, dalam arti job hunter gitu kan. Jadi nggak usah kita nge-apply, cukup kita menggunakan job street gitu kan. Banyak banget. Jadi banyak banget, terus juga mulai dari jasa, booking hotel dan lain-lain gitu. Oke, sekian perkuliahan dari sekarang mobile commerce, sampai jumpa di hari Senin.